Oke, selamat pagi. Untuk kuliah kali ini adalah kuliah Sistem Engineering untuk isi Yogyakarta. Eh, di kuliah kali ini saya akan melanjutkan tentang apa itu desain. Kemarin saya sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya apa itu desain itu jenisnya apa aja untuk desain mekanikal, habis itu dan lain sebagainya. Saya review sedikit. Klasifikasi desain itu ada adaptif desain itu dikasih dari, maksudnya muncul dari perubahan minor seperti itu. Lalu ada development design ini modifikasi dari desain yang ada sebelumnya, lalu nanti juga dimodifikasi biar nanti ada improvement. Lalu ada new design ini desain baru, literally baru. Si desain baru ini nanti dia memang uh, desain dari nol, jadi ada konsep oleh desainer dilakukan untuk membuat desain, lalu menjadi desain baru, produk baru. Itu ada beberapa. Yang pertama rasional desain, empirical berdasarkan hitungan, industrial berdasarkan kebutuhan industri, optimum itu adalah uh, efektif. Jadi nanti kadang itu kan desain ada yang berlebihan, ada yang kurang. Nah, nanti untuk desain efektif, terus sistem desain itu bisa dibilang seperti desain dari suatu sistem mobil misalnya atau sistem radio, terus elemen desain, mechanical system seperti piston, crankshaft dan lain sebagainya. Terus ada yang sering kita pakai besok akan kita pakai adalah CAD atau computer aided design. Ini desain yang dibantu oleh komputer. Terus kemarin ada type of load, stress caused by the load, juga ada motion atau pergerakan dari kinematik dari mesinnya itu sendiri atau alatnya. Terus pemilihan material juga, terus form and size of the part. Form size of the part ini jadi dia dari bentuknya seperti apa, terus bentuknya seperti apa, ukurannya seperti apa, dan lain sebagainya. Lalu frictional resistance and lubrication kalau ini digunakan di sebuah mesin, kalau ini digunakan di bergerak atau bergesekan dengan yang lain harus juga diperhitungkan untuk masalah pemilihan material, kehalusan permukaan, itu frictional resistance and lubrication. Terus yang jelas economical feature, dia nanti ngirit atau enggak, produksinya mahal atau enggak, assemblinya bikin mahal apa enggak, butuh alat yang banyak apa enggak, itu masalah ekonomi. Terus use of standard part, ini masalahnya nanti pada uh, partnya ini bautnya custom atau part ini bautnya sudah ada seperti yang lain, maksudnya misalnya pakai menggunakan M5 kayak gitu. Nah, bautnya M5 aja, jadi terus pakainya apa, pakainya kunci L, nah, kayak gitu aja. Nanti kalau misal bikin kepala bolongan sendiri, misalnya aku nggak mau kunci plus deh, nggak mau kunci minus, aku maunya kunci tiga sudut atau satu, oh, kayak logo Mercedes itu, nah, itu nggak ada kuncinya lah, itu masalah. Nanti itu berarti tidak menggunakan part yang standar. Lalu safety of operation itu jelas, jadi safety-nya seperti apa, terus keamanannya seperti apa, keselamatannya seperti apa, sama aja ya, keamanan, keselamatan, terus kesehatannya seperti apa, apakah material ini sehat jika kontak dengan manusia, terus workshop facilities-nya mendukung atau enggak. Jadi workshop facilities ini jadi dia mendukung atau enggak, bisa dikerjakan di pabrik sendiri atau harus dikerjakan di pabrik orang lain atau harus dikerjakan di mana dan lain sebagainya. Terus number of machine to be manufactured itu kira-kira nanti mesinnya ini alatnya ini itu digunakan berapa mesin, misalnya untuk membuat satu part itu digunakan misalnya 5 mesin, itu terlalu boros kayak gitu nggak boleh. Lalu ada cost of construction, jadi sebelumnya ada konstruksinya, jadi artikel most important consideration involved in design in some case it could possible the high cost of nah, artikel maksudnya part may immediately bar it from further consideration. Jadi kalau baru itu bakalan cost of construction-nya akan lebih tinggi misalnya gitu. Assemblingnya berapa langkah? Misalnya 4 langkah, 5 langkah, 6 langkah, paling bagus itu biasanya 1 sampai 2 langkah. Jadi sekali pasang cetek-cetek gitu.
pasang kencengin. Nah, itu adalah assembly yang bagus misalnya gitu. Ada yang misal pasang kencenginnya bautnya 5, itu juga masuknya masih 2 langkah. Kalau enggak bautnya berapa harus kencengin yang part yang lain, nah itu udah masuk 3 langkah dan lain sebagainya. Terus general procedure of machine design itu pertama recognition of need, itu pasti kemarin saya sudah ajari tentang bagaimana pelanggan membicarakan bahwa kebutuhan mereka seperti apa, kalian juga sudah latihan. Terus sintesis atau mekanismenya seperti apa, jalannya akan seperti apa, terus nanti yang tabrakan mana, yang nggak tabrakan mana, dan lain sebagainya. Terus analisis of force, jadi gaya paling besar di mana, misalnya kalau pada saat di drill atau mesin drill atau mesin bor itu gaya paling besar kan didorong sama tinggundelinya, berarti gagangnya harus lebih tebal, materialnya harus lebih kuat dan lain sebagainya kayak gitu. Itu nanti efek di material selection di bawahnya. Material selection ini nanti material apa? Misalnya ada material yang memang senang kayak misalnya gini, kita kita bayangkan sekarang laptop itu materialnya itu aja ya, paling enggak aluminium, plastik yang jenisnya itu, jadi permukaannya biasanya gitu, mau kayak rubber, kalau nggak halus, kalau nggak langsung aluminium kayak Mac. Nah, itu material-material yang memang nyaman untuk ngetik kayak gitu. Nggak akan dia persis kayak material kain. Karena misalnya laptop itu kalau material kain, orangnya itu ngeluarin keringat, terus keringatnya itu nempel di kain itu, terus nanti apa namanya, bau kayak gitu. Kalau nggak nanti dia bisa nyimpan air. Nyimpan air untuk laptop kan itu sesuatu yang hangat. Itu material selection pentingnya di situ. Terus design of element, jadi elemennya apa aja, maksudnya satu artikel atau satu part, itu size sama stressnya seperti apa. Jadi kadang kenapa laptop itu ukurannya itu aja, itu sebenarnya juga bisa jadi ada eh, size-nya itu terpengaruhi oleh stresnya. Misalnya stres itu bukan stres orangnya ya maksudnya. Stres yang dimaksud adalah stres dari misalnya tekanannya, terus engselnya kenapa ukurannya sama-sama lebar ya, misal semuanya itu minimal 3 cm itu karena ada. Coba kalau kalian perhatikan, engsel itu biasanya ukurannya minimal 3 cm dari layar, engsel layar laptop ya. Nah, itu 2 sampai 3 cm. Nah, kenapa? Karena itu ada stresnya. Nah, size-nya itu menyesuaikan si stresnya itu. Oh, kuatnya itu minimal 3 cm. Nggak boleh 2 cm, nggak boleh 1 cm. Nah, terus nanti baru bentuknya yang dimainin biasanya. Terus modifikasinya nanti kebutuhannya sesuai dengan macam-macam. Misalnya modifikasi karena memang mesinnya nggak ada yang kuat atau nggak ada yang bisa mengerjakan dengan itu. Modifikasi itu bisa, modifikasi dengan karena tukangnya nggak bisa ya bisa, modifikasi karena permintaan pelanggan atau permintaan bos ya possible. Terus detail drawing, draw the detail drawing of each component and the assembly of the machine with complete specification for manufacturing process based. Jadi draw the detail drawing of each component and assembly ini apa namanya, nanti drawingnya detailnya seperti apa dan lain sebagainya, nah, seperti itu. Terus production, the component as per the drawing the man is manufactured in the workshop, the flowchart for the general procedure machine design. Jadi untuk prosedurnya nanti prosedur diproduksi seperti apa, produksinya nanti caranya seperti apa, pakai bahan apa, awalnya pakai apa, operatornya butuh apa dan lain sebagainya, itu juga penting di dalam desain. Lalu ada unit. Di dalam dunia desain produk itu kita ada patokan unit. Patokan unitnya itu yang jelas itu kalau kalian di Indonesia atau yang tidak Amerika biasanya itu pakainya standar internasional unit. Unitnya itu macam-macam. Nah, nanti ada itu terstandar aja. Kalau di dunia desain produk sekarang kalian tidak boleh mengeluarkan unit itu, menurut saya tidak boleh mengeluarkan unit itu menggunakan ukuran cm karena itu terlalu besar. Gunakanlah milimeter. Jadi nanti pada saat kalian mengukur apapun, biasakan nanti apa namanya? Biasakan untuk mengerjakannya menggunakan milimeter atau mengukur dengan milimeter. Karena kan sebenarnya dari penggaris sendiri itu sudah masuk milimeter, gitu. Terus ini nanti nah, terus fundamental pertama length. Length itu kalau satuan internasionalnya adalah meter. Meter ini biasa digunakan oleh arsitek atau biasa digunakan oleh orang sipil.
Terus kalau kita pakainya biasanya sentimeter sama milimeter, terus mas atau massa itu pakainya kilogram, kita pakainya gram karena nanti bikinnya kamu benda-benda kecil. Terus time itu sama pakai second, temperatur itu pakai Kelvin, itu internasionalnya, kalau di Indonesia pakai derajat Celcius. Electric current itu arus listrik itu pakainya ampere, luminous intensity kandela itu pakai CD, amount of substance itu pakainya mol, plane angle itu pakai radian. Kalau kalian tahu 6 sebutan RPM biasanya laki-laki, perempuan ada yang tahu biasanya. Apa yang dimaksud dengan kecepatan itu kilometer per jam. Habis itu nanti sebelahnya ada, kalau di dalam mobil ada 1 sampai 8 atau 1 sampai berapa belas gitu. 11, 12, 13 gitu. Nah, itu tuh plane angle-nya biasanya radian. Nah, radian itu radian per menit itu berapa kali putaran, rad itu berapa kali putaran per menit. Terus solid angle itu pakai radian, itu jarang dipakai. Nah, terus ada juga linear velocity, ini satuannya aja. Linear velocity itu kecepatan itu sama seperti speedometer kalian, itu pakainya meter per detik. Linear akselerasi itu dari 0 sampai 100 butuh berapa detik. Nah, itu linear akselerasi, itu pakainya meter per second kuadrat. Angular velocity radian per second, terus akselerasi radian per second kuadrat. Mass density ini nanti yang kalian perlu tahu. Setiap produk atau setiap material itu pasti mempunyai density atau nilai kepadatan. Kepadatan itu satuannya kilogram per meter kubik. Jadi berapa gram per milimeter per 1 meter kotak volume 1 meter kali 1 meter kali 1 meter, maksudnya berapa kilogram per 1 meter, 1 meter kali 1 meter, itu maksudnya kilogram per meter. Terus force atau weight itu pakai newton atau kilogram meter per second kuadrat, jadi sama aja bobot tadi kilogram atau mass itu dikalikan dengan linear acceleration-nya bumi, kilogram per meter second kuadrat. Nah, lalu pressure itu P itu pakainya newton per meter kuadrat, work energy enthalpy itu pakainya. Nah, ini nanti kalian baca dulu aja karena nanti yang paling penting sebenarnya untuk satuan internasional itu yang paling penting kalian pakai adalah kilogram per meter kubik sama linear velocity meter per second, biar kalian mengerti apa arti sebetulnya. Oke. Nah, untuk meter itu sebenarnya ada ini penjelasannya. Jadi meter itu didefinisikan sebagai panjang dari wavelength 1.650.763,73 wavelength di dalam vakum dari radiasi oleh material krypton atau nomor 86 gitu. Untuk kilogram itu kalau sekarang itu nanti satuannya saya update lagi karena ini sudah berubah. Untuk kilogram detik itu dari 9.192.631.770 period atau putaran, atau misalnya bolak-balik satu period itu biasanya A ke B terus B ke A itu satu periode dari radiasi corresponding transisi atau pergerakan dari dua material atau dua atom cesium gitu. Itu material-material ini. Terus nah, misalnya kayak gini, ini untuk pengetahuan dari unit. Itu misalnya yang kita sering pakai adalah misalnya satu itu biasanya meter kayak gitu ya. Dan sebutnya kalau ke bawah 0,1 itu desi, 0,01 itu senti, 0,001 atau 10 pangkat min 3 itu mili. Terus 10 pangkat min 6 atau 0,000001 itu mikro. Terus nanti kalau kita ngomong masalah yang teknologi sekarang tuh 0,00000001 atau nano 10 pangkat min 9 itu nano. Terus yang belum tersentuh sampai sekarang itu ukuran piko. Terus untuk naik ke atas itu hekto 10 pangkat 2 atau 100, kilo itu 1000, 1K itu 1000, kalian pasti ngerti. 1 juta itu mega, 1 miliar itu giga, 1 triliun itu tera. Kalau ini di satuan. Atasnya itu bukan tera, quadra apa ya kalau salah, 4 gitu kok. Terus nanti ada 5, kayaknya udah 4 aja kayaknya. Biasanya nyebutnya kalau udah ini kan 10,12 naiknya setiap 3. Biasanya nyebutnya 1000 tera kayak gitu sampai sekarang atau 1 kuadra, tapi jarang. Karena kan pengetahuan orang biasanya batasnya di tera atau T. Nanti satuannya nulisnya kayak gini, T, G, M, K, H, D, A, D, C, M, mu. N itu nano, P itu mikro. Ini beda sendiri. Mikro itu mu, mikro.
nggak M ya, karena atasnya udah ada mili ya. Nah, seperti itu. Lalu ada massa atau weight, itu massa itu bedanya jumlah berat benda berdasarkan massa jenis yang ada di dalam body itu. Kalau weight itu ditambah gravitasi kalau di bumi. Nanti kalau di Mars ya beda lagi weightnya, tapi massnya sama gitu ya. Ya penjelasan saya untuk ini karena ini nanti masuknya ke data teknik mesin, nanti kalian nggak terlalu butuh. Penjelasan saya selesai di sini. Monggo nanti kalau ada yang mau ditanyakan langsung ke grup. Terus karena ini masuk-masuk teknik mesin, untuk minggu depan nanti kita masuk materi baru lagi. Mohon dicatat biar nanti kalian punya ilmunya sampai besok dan kalian ingat. Terima kasih, video ini saya akhiri. Selamat pagi.